Di mana juga banyak opini yang berkembang mentersangkakan Hasto itu kental sekali nuansa politisnya daripada penegakan hukumnya. Tetapi malah dikuatkan dengan ini ya, dikuatkan dengan apa? Dikuatkan dengan KPK tidak hadir di sidang pra-peradilan Hasto Kristanto. Ini juga ada apa ya? Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini yang sangat menggelitik sekali ya. Padahal kalau kita lihat pada statement KPK pada waktu lalu ketika Hasto akan mengajukan pra-peradilan terkait status tersangkanya oleh KPK, bahkan KPK mengaku siap dan bahkan juga siap memenangkan pra-peradilan yang digagas oleh Hasto dan tim hukumnya. Tetapi ketika saat ini pra-peradilan sudah digelar, KPK malah tidak hadir. Nah, ini kira-kira ada apa ya? Apakah KPK takut tiba-tiba mentersangkakan Hasto itu tidak sah dan lain sebagainya? Ya, kita tidak tahu. Apalagi kalau kita lihat ya, bahkan setidaknya banyak yang berkomentar terkait mentersangkakan Hasto Kristanto. Di mana juga banyak opini yang berkembang mentersangkakan Hasto itu kental sekali nuansa politisnya daripada penegakan hukumnya. Tetapi malah dikuatkan dengan ini ya, dikuatkan dengan apa? Dikuatkan dengan KPK tidak hadir di sidang pra-peradilan Hasto Kristanto. Ini juga ada apa ya? Saya ya makin penasaran saja. Ini bahkan juga dikomentari oleh John Sitorus. KPK pengecut sidang perdana gugatan pra-peradilan Sekjen PDIP Hasto harus ditunda karena KPK tidak hadir di persidangan. Hakim menunda persidangan hingga 5 Februari. KPK nggak punya alat buktikah atau menunggu perintah Mulyono? Ya, bayangkan loh, KPK loh, Komisi Pemberantasan Korupsi, bahkan tidak hadir di sidang pra-peradilan. Ini sangat lucu sekali dan sangat wow sekali. Masa sih menghadapi Hasto Kristanto sampai-sampai tidak datang dan lain sebagainya? Ini sangat wow sekali ya. Nah, dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Dari Pas 3, 31 Januari Hakim ujian terbuka di Solo. Semoga pengujinya bukan Mulyono ya. Waduh, ujian terbuka di Solo, benarkah? Siap tunggu arahan. Para penyidik KPK sedang menembus alam. Wah, menunggu tangan Mulyono otak-atik hakim dulu kali ya. Lagi melipir cari modus baru. Ditaruh di mana tuh muka KPK? Makanya jangan selalu nurut sama orang terkorup di dunia, bikin malu saja. KPK masih mencari bukti tapi belum terbukti. KPK minta dijemput paksa tuh. Alat bukti tidak ada tapi mau dipaksakan payah. Kalau tidak ada alat bukti, bukankah seharusnya proses dihentikan demi hukum? Ya, seperti itulah. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, saya juga penasaran sih, kira-kira beritanya seperti apa ya. Sidang pra-peradilan Hasto ditunda 5 hari karena KPK tidak hadir. Hakim Tunggal Peradilan Negeri PN Jakarta Selatan Ju Yamto memutuskan untuk menunda sidang pra-peradilan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristanto melawan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada 21 Januari. Sidang tersebut dijadwalkan ulang hingga 5 Januari 2025 karena ketidakhadiran KPK sebagai termohon. Dengan demikian, kita tunda pada tanggal 5 dengan agenda memanggil kembali termohon. Sidang ditutup, ujar Ju Yamto sembari mengetuk palu sebagai tanda persetujuan menunda sidang di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan. Sebelum memutuskan penundaan, terjadi diskusi antara tim hukum PDIP yang hadir dan Ju Yamto mengenai jadwal sidang. Ju Yamto mengatakan bahwa dia hanya memiliki waktu kosong pada tanggal 5 Februari. Sementara itu, tim hukum Hasto yang mewakili oleh Roni mengusulkan agar sidang digelar pada 3 Februari. Tanggal 3 Februari saya di Tipikor, tapi Rabu tanggal 5 itu pas kosong. Boleh ya? Tanya Ju Yamto. Baik Yang Mulia, jawab Tony Talapesi. Ya, akhirnya ditunda karena KPK batal hadir. Nah, menurut saya juga ketika masyarakat beropini yang macam-macam ya, menurut saya sangat wajar sekali ya. Apakah terkait mentersangkakan Hasto, KPK itu belum punya bukti cukup dan lain sebagainya? Ya, bisa saja. Karena bahkan ketika ada sidang pra-peradilan terkait tersangkakan Hasto oleh KPK, bahkan KPK juga tidak hadir. Ya, sekitar 1 menit atau 2 menit. Setelah itu tolong aktivitas jangan lalu lalang. Kita
akses informasi silahkan, namun demikian kewibawaan persidangan kita jaga bersama ya. Setuju ya? 1 menit setelah ini tolong nggak ada aktivitas untuk lalu lalang. Hadir. Ya, kuasanya ya. Kuasanya hadir. Baik, silakan surat kuasanya disampaikan kepada. Mohon izin mulia, ada surat kuasa yang belum ditandatangani, kita selesaikan. Oke, silakan. Lampirkan. Baik, silakan. Pak Todung. Iya. Tanggal 30 saya ada sidang Tipikor di Jakarta Pusat. Jadi mau tidak mau kita tanggal 4 atau tanggal 5. Tanggal 5 aja ya. Tanggal 3 berkenan ya? Tanggal 3 Senin saya sidang Tipikor ya. Baik. Senin Rabu itu saya jatahnya sebenarnya Tipikor ya. Tapi Rabu tanggal 5 itu pas kosong. Boleh ya tanggal 5 ya? Baik ya mulia. Ya. Ya mulia, mohon izin. Akhirnya Ya. ditunda tanggal 5 Februari. Nah, bahkan kalau kita lihat pada saat lalu ya, bahkan KPK itu sangat percaya diri, wah, bahkan yakin menang pra peradilan lawan Hasto Kristanto. Tetapi kenyataannya saat ini malah tidak hadir ya. Komisi Pemberantasan Korupsi setia meyakini pihaknya akan mengalahkan Sekjen PDIP Hasto Kristanto dalam persidangan pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebab lembaga anti rasuah tidak sembarangan dalam memberikan status tersangka kepada politikus itu. Wah, tetapi kenyataannya juga tidak hadir. Kami juga mempersiapkan segala sesuatunya. Kita punya tim gitu. Ibarat kata ini pembuktian secara formil. Kita sudah siapkan, tegas Setio di Gedung Merah Putih KPK pada 14 Januari 2025. Setio enggan merinci barang bukti penetapan tersangka terhadap Hasto Kristanto yang dimiliki pihak. Berkas itu baru dibuka dalam persidangan nanti. Apalagi kalau kemudian tuntutannya atau masuknya kepada yang material juga, misalkan hakim tunggalnya minta pun juga kami akan siapkan. Terang Setio. Setio menegaskan bukti yang dimiliki KPK kuat untuk menjelaskan Hasto sebagai tersangka dugaan suap dalam proses penggantian antara waktu PAW anggota DPR. Berkas itu juga diyakini bakal menang dalam sidang tindak pidana korupsi. Kami juga akan berusaha membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan Hasto terhadap perbuatan penyuapan, perintangan itu peristiwanya ada dan itu adalah melanggar hukum, tegas Setio. Nah, padahal juga sudah yakin menang, bahkan tertanggal 14 Februari akan melawan pra peradilan Hasto. Tetapi ketika tanggal 21 Januari ketika pra peradilan Hasto dilakukan, tiba-tiba KPK tidak hadir atau absen. Ini juga sangat mengejutkan sekali ya. Jadi opini masyarakat yang berkembang ketika KPK tidak hadir, wah, bisa saja KPK memang benar-benar tidak memiliki bukti-bukti yang cukup ya. Ya, kita lihat saja perkembangannya besok ya, tanggal 5 Februari. Kira-kira KPK juga sudah siap atau belum? Apakah juga akan tidak hadir lagi seperti pada tanggal 21 Januari ini? Ya, kita lihat. Tapi yang jelas ini kayaknya, wah, KPK kayaknya sudah mulai ragu ya menetapkan Hasto sebagai tersangka ya. Apalagi ketika Hasto melawan dengan pra peradilan, bahkan KPK juga sudah tidak bernyali datang ya. Dan akhirnya persidangan ditunda hingga 5 Januari. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.